Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Solihah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena ingkar al-sunnah. Jadi kita mulai dari pengertian ingkar al-sunnah. Apa sih pengertian ingkar al-sunnah itu? Ingkar al-sunnah adalah kelompok atau pandangan yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Bagi mereka, Al-Quran sudah dianggap cukup sebagai pedoman hidup, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan hadis Nabi. Dengan kata lain, mereka tidak menerima otoritas hadis sebagai bagian dari ajaran Islam. Sejarah gerakan ingkar al-sunnah. Gerakan ingkar al-sunnah sebenarnya sudah muncul sejak masa awal Islam, tetapi perkembangannya semakin terlihat pada abad modern. Pada abad ke-19 muncul beberapa tokoh yang menolak hadis dengan alasan rasionalitas dan modernitas, terutama di wilayah India dan Mesir. Mereka menganggap bahwa sebagian hadis tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga muncul dorongan untuk menolak hadis. Selanjutnya di sini ada beberapa argumentasi kelompok ingkar sunnah, yaitu beberapa alasan yang sering mereka gunakan, yaitu yang pertama, hadis dianggap tidak otentik karena diriwayatkan secara tidak langsung. Yang kedua, mereka menganggap Al-Quran sudah lengkap tanpa tambahan hadis. Yang ketiga, khawatir adanya hadis palsu atau kesalahan dari periwayatan. Yang keempat, mereka menekankan penggunaan akal dan kebebasan berpikir dalam memahami agama. Tanggapan ulama pada fenomena ingkar sunnah ini menolak keras pandangan ingkar sunnah. Ulama menegaskan bahwa hadis adalah penjelas dan penguat Al-Quran. Tanpa hadis, banyak hukum Islam tidak dapat dipahami secara jelas, misalnya tata cara sholat, zakat, dan haji. Karena itu ulama sepakat bahwa hadis tetap menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di Indonesia, gerakan ingkar sunnah juga ada, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Mereka menyebarkan ide bahwa cukup berpegangan pada Al-Quran, tapi mayoritas umat Islam di Indonesia tetap mengikuti ajaran bahwa Al-Quran dan sunnah harus berjalan bersama sebagai dasar hukum Islam. Jadi kesimpulannya, fenomena ingkar sunnah menunjukkan bahwa ada tantangan terhadap otoritas hadis dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu memahami dengan benar kedudukan hadis, karena hadis adalah bagian penting untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW dan untuk melengkapi penjelasan dari Al-Quran. Sekian penjelasan dari video saya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.